Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Awas ada mobil! Sedap, sedap, sedap. Hai guys, oke sebelum film ini dimulai, tak lupa saya berterima kasih atas nama penggemar bininya Tara yang sudah menyumbangkan cuannya ke saweria.com. Dan film yang akan gue bahas kali ini berjudul Aku Direview Buruk oleh Istriku. Oke, tanpa berbacot ria lagi, mari kita gaskan. Film yang mengisah nyatakan kesalahan dari seorang pria bernama Juna ini, ya karena wanita selalu benar, jadi nggak mungkin mengisah nyatakan kesalahan dari seorang woman. Sekalian aja noh, nggak usah ikut lebaran, kan nggak pernah salah, cuaks. Dibuka dengan Tara, dibuka dengan Juna yang kelaparan, apalagi istrinya hanya menghidangkan sebuah piring untuk dimakan, karena uang dapur yang diberikan habis untuk beli followers, agar si begunal istri yang bernama Lena ini bisa nyalek untuk menjadi selebgram. Ya, followers saja bisa dibeli buat jadi selebgram, apalagi suara, cuaks. Uang belanja aku pakai buat beli followers. Apa itu Instagram? Apa itu centang biru? Bisa-bisanya muka kekinian gini dibikin kagak tahu Instagram. Gini ya, sedeso-desonya orang nih. Buset dah, nenek gue di kampung pun tahu Instagram. Nah besoknya mulailah si Lena melakukan photoshoot dengan spek HP kentang milik Juna, dengan harapan setelah foto-fotoan ini banyak produk yang mau mengendorse-nya. Ditambah dengan harapan foto-foto Lena laku dijual di dark web dan NFT seperti Gozali versus Everybody. Namun karena spek HP si Juna seperti zaman megalitikum, foto-foto Lena pun terlihat seperti Firaun yang sedang selfie karena fotonya sangat gelap seperti seseorang yang suka menggelapkan uang, cuaks. Alhasil, si Lena pun marah-marah dan mengancam Juna untuk membeli kamera yang lebih bagus, walaupun harus menggadaikan salah satu ginjalnya. Kamu benar juga ya? Kenapa aku nggak beli kamera DSLR aja? Noh, kamera DSLR pun tahu. Masa iya Instagram nggak tahu? Kocak. Kalau mau bikin film tentang orang yang nggak melek teknologi itu ya jangan setengah-setengah lah. Udah capek sama kamu cuma ganteng tapi nggak bisa bahagiain istri. Nah, mamam tuh. Ganteng doang, jemput cewek dipanggang. Setelah mendengar bacotan dari istrinya, si Juna pun langsung menggadaikan separuh otaknya. Ya, kalau ginjal dia takut mati, sedangkan kalau otak Juna sudah terbiasa goblok. Tapi berusaha mendapatkan uang, tiba-tiba Kratos yang sudah pindah mitologi ini pun mengambil uang tersebut. Lalu terjadilah baku gedik yang tentunya dimenangkan oleh Kratos karena ia mengsumonkan anaknya yang sudah besar ke Battle Land of Dawn untuk membantu dirinya. Ya, kukira Sulu ternyata bawa kawan. Dan saat sampai di rumah, Tolong obatin aku ini ya. Obatin aja sendiri, gak usah manja. istrinya pun ngambek karena nggak jadi selfie menggunakan kamera DSLR dengan efek aquamarine. Lalu di malam harinya, si Lena pun ngambek sampai login kembali ke rumahnya. Dan karena Lena nggak mau pulang, Juna pun berjanji ke mertuanya akan membelikan Lena kamera sambil melotot seperti tatap mata Ojan. Pedes sempat hidup kah? Sampai meninggal di mulut? Yang kali itu membahas tentang pekerjaan menjadi buzzer yang sekali post dibayar 200.000. Gila nggak tuh? Satu kali post video bisa dapat 500.000. Buset, ini sih gue nggak tahu ya kalau jadi buzzer apa buzzer sih dibayar berapa sekali post. Tapi kalau sekali post segitu sih lumayan cuy. Tapi karena si Lena ini orangnya geblek dan sok kaya, ia pun menolak pekerjaan itu karena lebih bagus jadi influencer, apalagi influencer yang mempromosikan makanan. Karena Lena mengira hanya dengan menunjukkan jumlah followersnya, ia bisa makan gratis. Cuaks lagi guys. Namanya juga buzzer, bukan influencer atau selebgram. Influencer nggak tuh? Influencer. Alhasil karena harga yang murah itu, si Lena pun langsung logout dari gengnya yang katanya Kismin itu, berharap ada yang menginvite-nya masuk ke circle para geng-geng cewek cindo. Ya, orang-orang kaya lah. Lalu saat keluar dari restoran, si Lena pun tak sengaja terkena jurus senggol dong oleh pria yang ia lihat mirip seperti Al-Ghazali ini. Apalagi ketika menelpon, pria ini mengatakan membutuhkan talent selebgram untuk usahanya. Jadinya si Lena pun auto menawari dirinya untuk mengisi posisi talent selebgram. Tapi karena Lena ini lebih mirip talentan dan bukan talent, ia pun harus ditolak. Apalagi akun IG-nya belum centang biru. Buset dah, harus centang biru dulu ya. Nanti kalau sudah centang biru, kamu datang lagi ke sini ya. Udahlah, Len, endorse slot aja sana kayak selebgram yang kagak laku. Cuaks.
Di sisi lain, karena separuh otak Juna sudah digadaikan, ia pun sekarang menggadaikan Mio embernya agar bisa membeli kamera DSLR untuk kebutuhan istrinya. Weh, majikan siapa tuh lewat? Tapi lagi-lagi baru aja mendapatkan uang, si Juna pun ditelepon oleh kakaknya karena nyawa adiknya sebentar lagi mau dibenet jika tak memberi uang tutup mulut dokter agar tak mengatakan saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Jadinya saat pulang ke rumah, Aku udah gadein motor aku. Asalkan kamu ada kameranya kan? ini woman emang harus dikasih kata-kata kebun binatang. Dan setelah mengetahui si Juna menggunakan uangnya untuk menutup mulut si dokter, Lena pun langsung marah-marah, bahkan sampai mengekik Juna dari rumahnya. Rumah ibunya. Jangan balik lagi sebelum kamu udah punya kamera. Udah tahu punya istri kayak gini masih aja betah ya. Di malam harinya si Lena pun mencoba membuat video review ala-ala selebgram. Buset, nggak pakai tripod dong, langsung rekam gitu doang. Nggak mikir angle kamera, apalagi pencahayaan. Lah, Pak Steve Roger kah? Kala itu si Lena pun disuruh ke kafe oleh Steve Roger yang sudah pensiun jadi Kapten Amerika ini, di mana Lena sekarang mendapatkan job menjadi tukang review kafe milik Steve walaupun belum centang biru. Apalagi saat itu, terjadilah adegan ala-ala perindapan cuman kurang lagu kucek-kucek hotahe yang tentunya langsung mengkelepak-kelepakan hati si Lena. Nah, besoknya dengan kamera hasil giveaway dari bosnya, mulailah si Lena melakukan photoshoot yang saya nggak ngerti di sini. Ini Lena kan disuruh promosiin kafenya nih. Lah, dia malah promosiin dirinya sendiri. Mau dijual kah? Tuh kan, yang mencerminkan kafenya mana cuy? Bukannya foto di depan kafe, malah foto sama tanaman. Sekarang kita di Kreasi Cafe dan aku mau coba makanannya. Pedesnya meninggal di mulut guys. Pedes sempat hidup kah? Sampai meninggal di mulut? Nah, melihat kepintaran dari Lena mengendorse makanan, Steve pun langsung memujinya. Ya, mungkin jantungnya juga terkelepek-kelepekan sampai-sampai ia pun menanyakan, Oh ya, ini pacar kamu atau... Ini kakak saya, Pak. buset, gue jadi Juna sih nggak bakalan diem. Ya, bilanglah yang sebenarnya. Dan akibat si Juna mengikuti perkataan saya Cuma ingin meluruskan aja, Pak. Kalau saya ini suaminya Rini. Oke, kalau gitu, ini kerjasama pertama dan terakhir kita. dasar Juna mau aja ikutin omongan gue. Halhasil Lena pun langsung kecewa, apalagi Steve ini juga mengamuk di ruangannya karena gagal mendapatkan Lena dan mengecasnya. Akibat Lena sudah memiliki batok charger, buset dah. Akibat Lena sudah memiliki suami. Namun besoknya si begunal ini ternyata masih belum menyerah karena ia mencoba menelpon si Lena tapi bukan karena masalah hubungan, melainkan karena masalah komen di IG Cafe yang sangat banyak sekali netizen barbar menghina konten milik si Lena. Jadinya Lena pun auto membuat video kualifikasi yang tidak sesuai ekspedisi kita. Karena bukannya meminta maaf di video klarifikasi, melainkan ia malah mereview suaminya sendiri. Gila nggak tuh? Pakaian aku gak mahal. Itu semua salah suami aku. Nih orang tuh konsep klarifikasi apa enggak ya? Bukannya mademin emosi netizen malah bikin tambah emosi. Bagus banget kan? Asal kalian tahu. Lah, ini kameranya kemana? Lihatnya kemana? Harusnya kamu tuh dapat piala Oscar. Piara Oscar nggak tuh? Piala piara. Halhasil akibat video tersebut, Juna pun mendapatkan banyak pujian versi bahasa kebun binatang oleh para NPC GTA San Andreas ini yang tak tahu apa-apa. Coba aja cek Instagram istri kamu. Iya. Instagram itu apa sih? Coba aku install deh. Bisa-bisanya HP Android kagak tahu IG. Beberapa jam kemudian si Lena pun kaget karena videonya sangat viral. Ada IG-nya dong. Lah, itu foto profil di bawah sama di atas kagak sinkron. Ayolah editor tercintaku. Aduh. Oh ya, buat kalian yang mau bersilaturahmi, ya monggo. Di sisi lain, Juna yang sudah download IG, ia pun terkagetkan setelah melihat video orang utan menangis. Jadinya tanpa babi bu bebo, Juna pun langsung OTW kafe tempat Lena bekerja yang pada saat itu, ternyata Lena sedang dielus-elus bagaikan tukang pijet oleh si Steve yang lalu mengungkapkan cintanya ke Lena. Asik. Aku nggak peduli kamu udah punya suami. Widih, selagi menang rekening, gaskan. Kemudian sesampainya si Juna di sana, ia pun langsung mendatangi tempat Lena dan Steve, tapi surprise, si Lena pun tiba-tiba menghilang menggunakan Hiraisin sehingga Juna pun gagal melihat adegan in the Hoy Lena dengan Steve.
Dan saat pulang ke rumah, Juna pun sangat gelisah sampai mengambil sebuah foto yang sudah diedit oleh editor kita. Dan kita pun dibawa flashback kembali di mana Juna ini tak sengaja bertemu dengan Lena di sebuah taman untuk pertama kalinya. Ini bunga buat kamu. Sekarang kamu mau nggak jadi istri aku? Pantesan aja kacau gini rumah tangganya. Kenal orang langsung ngajak nikah. Cari tahu dulu lah sifat sama latar belakangnya. Main sikat aja kayak lagi nilap uang proyek, cuaks. Nah besoknya Lena pun sampai ingin loncat dari Monas lantaran ia dapat endorse dari celana api-api milik Mursid. Jadinya karena sudah banyak endorse, ibunya pun menyuruhnya untuk ganti HP. Kamu itu harus beli handphone baru, jadi kamu gak usah pakai kamera untuk ngambil video atau foto. Berarti nyari HP yang nggak ada kameranya kan ya? Mendengar itu, si Steve pun berkata akan membelikan Lena HP Nokia Tulalit yang nggak ada kameranya. Karena selain sesuai dengan selera ibunya, HP tersebut bisa melindungi Lena dari Juna kalau ia macam-macam. Dengan cara melemparnya ke kepala Juna karena memiliki akurasi damage serta durability yang sangat mantap. Kemudian di sisi lain ada Juna yang sedang kelaparan dan beruntung ada kakak iparnya yang datang ke sana untuk membawakan makanan. Tapi dari kejauhan NPC GTA yang belum pasot otak ini, ia pun memfoto Juna dan kakak iparnya lalu dikirim ke si Lena. BGST emang nih orang. Dimana ketika Lena melihat foto itu, ia pun bukannya sedih malahan gembira karena berhasil mendapatkan ide konten dengan judul Suamiku Bermain Dengan Kakak Iparku. Asik. Karena di saat Juna melihat IG, aduh ini IG zaman bahula kali ya, masih aja biru latarnya. Juna pun melihat Lena yang sedang menebar aib tentang suaminya. Kok nama IG-nya jadi berubah ya? Up to down? IG rasa Facebook. Nah, melihat itu, Juna pun langsung OTW ke tempat Lena yang kala itu sedang diinterview untuk dimasukkan ke Tribun News. Namun interview itu seketika jadi tambah mantap saat Juna datang ke sana marah-marah karena si Lena bisa-bisanya malah acting serasa habis terkena genjutsu. Jadinya Steve yang sangat cinta dengan Lena asik. Ia pun langsung memanggil Tank di sana untuk mengusir si Juna. Kalau emang ini yang diinginkan Rini, aku akan nyerah. Lah, kenapa nggak dari awal film biar durasinya cepet, Blok? Keesokan harinya datanglah kakak ipar Juna ke rumah Juna dan memberi kabar yang memantapkan jiwa karena sebentar lagi si Lena sah mendapatkan batok charger yang baru. Kata-kata itu pun tak begitu mengejutkan Juna karena ia sudah pasrah dengan takdirnya. Jadinya daripada menangisi si Lena, Juna pun lebih memilih, gimana kalau aku gadein sertifikat rumah ini? Nambah bodohnya. Terus aku buat studio foto kecil-kecilan. Nah ini baru otak pembisnis. Mantap, mantap. Nanti kalau gagal, ya tidur di jalan. Nekat kali bikin bisnis yang belum tentu jalan. Untung naskahnya udah diatur sama sutradara. Nah besoknya ketika Lena beli baju, aduh. Tapi saya bayarnya pakai exposure ya. Kayak yang lagi viral nih. Follower saya itu jutaan loh mas. Kayak siapa Tuts? Kala itu datanglah manajer toko ke sana dan mengatakan, jadi kami belum perlu buat kerjasama dengan selebgram manapun. Wah, nambah percis banget kayak yang lagi viral. Jadinya karena ditolak menggunakan exposure, Lena pun langsung lock out dari sana karena gaya elit ekonomi sulit. Di kafe, Lena pun marah-marah karena kesal, apalagi manajer toko tadi tak mengenali Lena seorang selebgram yang sering diundang ke podcast di berbagai lapas untuk edukasi menjadi playing victim yang sangat handal. Dan untuk meredakan emosi si begunal ini, pacar begunalnya pun mengajaknya prewedding untuk nikahannya beberapa hari lagi di studio foto yang sedang viral. Buset dah, studio foto pun bisa viral di sini. Ketika sampai di sana, begitu terkejutlah si Lena karena studio foto tersebut milik Juna, sedangkan modelnya menggunakan kakak iparnya sendiri. Nah, ketika mulai foto prewedding, buset, katanya kayak selebgram. Fotonya pakai wallpaper dinding. Ini foto prewedding apa mau foto pakai PP di BBM? Ini lagi, yang cowok udah bagus posenya, yang cewek gayanya genit amat dah. Mana ada foto prewedding backgroundnya gorden? Lu ngerti konsep prewedding gak sih? Selesai foto-fotoan, si Lena pun meminta bayaran menggunakan exposure yang tentunya si Juna mau-mau aja dengan berkata seperti ini. Followers kamu itu kan banyak. Pasti impactnya juga ke... Widih, seketika tahu konsep followers yang katanya nggak tahu followers apalagi IG.
Sekarang tiba-tiba jago. Aduh. Keesokan harinya saat Lena mau ke kebun binatang untuk mengasah bahasa kebun binatangnya, taksi yang ditumpanginya pun tiba-tiba mogok, apalagi saat menelpon Steve. Si Steve pun bilang kalau ia sedang sibuk. Tapi ternyata film ini sungguh mengplot twist kan, karena si Steve ini ternyata sedang bersama kabel casan yang baru di sebuah taman. Melihat itu, Steve pun bukannya takut, karena ia secara berani memberikan bahasa kebun binatang level 9999999. Sampai kepala si Lena pun keliangan, dan ia pun memilih untuk putus daripada lama-lama berada di bawah genjutsu yang Steve-nya. Dan untuk meredakan emosi Lena, ia pun melampiaskan emosinya ke ibunya, yang sangat tidak masuk akal sekali adegannya. Cuman maksa lepasin tangan doang sampai mental kegedik keramik. Akibat tergediknya sang ibu, ya tentunya dong si Lena langsung menjadi seorang tim 2. Keramik dilawan. Kemudian film ini pun diakhiri dengan Lena yang sekarang menjadi tim 2, ditambah followersnya mulai menurun menjadi segini sampai tak ada yang mau mengendorse-nya. Sedangkan usaha milik Juna meningkat drastis. Wow, sungguh hari kebalikan ya. Oke, pesan immortality-nya di sini, janganlah pernah menyombongkan diri akan suatu kesuksesan, entah kalian sukses sudah jadi selebgram atau konten kreator yang lainnya. Karena ingat, sebuah kesuksesan yang kalian dapat cuma titipan dari Tuhan yang manfaatnya harus kalian bagi-bagi ke yang lainnya. Ya contohnya dapat rezeki lebih dari endorse, ya sedekah ke orang yang membutuhkan. Karena jika kalian tak mau membagi titipan dari Tuhan, otomatis Tuhan akan mengambil titipan tersebut, karena orang yang diberikan titipan sudah dianggap tak bisa menjalani amanahnya. Ya walaupun Tuhan gak ngasih tahu langsung sih, ya tapi intinya tetap merendah guys.